4,69 petani. 12 sama petani. Atau 54%. 57 atau 54? 54, Pak. Mohon maaf, tadi saya kebaca yang Jawa Timur, Bro. Karena datanya apa? Atas bawah. Minum ya. Maafnya saya terima. Ya, soalnya ada teman-teman media ini soalnya. Ya kan? Ya. Maklum, Pak. Ya, makasih. Dan ini juga kami mencermatan buat semua, buat dinas pertanian, PI, BPL, maupun kios. Jadi jumlahnya baru 54% petani yang hari ini menyerap pupuknya. Nah, pertanyaannya itu juga harus dijawab. Kenapa petani tidak menyerap pupuknya? Karena nggak mungkin pupuk itu salah satu hal dasar yang akan dibutuhkan petani. Kok kenapa nggak diserap? Nah, itu satu pertanyaan. Tolong nanti kita cari kenapa. Karena bisa jadi itu tadi monijin ada, bisa jadi ada kelompok-kelompok tani petani yang fiktif gitu loh, ya kan? Nah, nanti tolong ini nanti menjadi satu perhatian khusus. Monijin ya ada, kita berhenti sejenak. Untuk kopinya Pak, kopinya rokok, boleh rokok. Di sekolah kita cabut. Ya, mohon izin karena ini juga tugas yang kita berikan kepada Mas Tony untuk melakukan tinjau lapangan di beberapa waktu yang lalu. Maka selanjutnya kami ingin mencermati dan minta laporan dari Mas Tony terkait dengan tinjau lapangan yang kemarin dilakukan. Ya, nanti biar sekalian Mas Tony juga menjadi moderator dalam hal ini. Gitu. Monggo Mas Tony, silakan dipimpin dulu. Terima kasih Ketua. Mohon maaf dari pembicaraan kita sejak awal sampai terakhir Pak Bedi. Saya pastikan yang hadir di sini masih pelunga-pelungun saya lihat. Oke. Masih belum ditemukan tuh punya apa yang jadi permasalahan. Ngapunten. Nah, saya ingin mewakili teman-teman Komisi B agar kita mencari pertanyaan dan jawaban yang memang
masuk dalam rapat pertemuan ini agar pertemuan kita RDP ini tidak sia-sia. Iya betul? Betul. Karena waktu kita terbatas, yang belum bicara juga masih banyak di Ngapunten Bu Sri. Nah, saya ingin tanya kepada Pak Muset. Pak Muset ini suaminya Bu Yuli ya? Di rumah ya, Pak. Oh iya. Kok tahu Pak tahun ini ya? Iya, lagi itu. Ya memang maaf ya, kalau dalam istilah hukum acara pidana, seseorang yang ada kaitan keluarga ini rawan konflik kepentingan, Bu. Jadi misalkan ada terdakwa, hakimnya ada Udi, jaksanya, pengacaranya ada Udi. Tapi tidak apa-apa sudah. Ini sahabat saya Bapak Muset yang selalu oke. Pak Muset, ngapunten. Ini biar pertanyaannya lebih menjurus. Pernah tidak jenengan saat mengentry data itu menemukan satu nama itu dapat 6 hektar? Tidak pernah. Tidak pernah. Oh gitu. Tidak pernah. Kalau misalkan ada RDKK, karena sudah saya klarifikasi dengan distributor juga kaget, pemilik kios juga kaget. Ini ada satu nama itu dapat ada luasan 6 hektar. Belum termasuk istrinya ini. Suami dan istri ini dapat 9 hektar. Dan ketika kami tanya, maaf, kami lakukan investigasi melekat memang, pengakuan dari beliau ini ya hanya atas nama saja. Dia tidak punya lahan, dia hanya kulinya saja dipakai nama. Dan kebetulan mohon maaf pangapunten sangat Abu Haji Heru, saya melakukan investigasi pangapunten, tidak apa-apa nggih. Ini hanya mengurai saja. Makanya juga panjenengan akan punya kesempatan nggih. Kalau memang tidak pernah, nah saya ini punya ini Pak, ngapunten. RDKK ini kan sudah sah dong kita, sudah di entry, sudah lolos, verify dan approve. Iya. Karena saya lihat kios-kios ini dan para distributor ini paling takut dengan BPK. Kenapa kok takut? Ya senjatanya tidak lolos verbal, tidak lolos, ya nggak cair, nggih, leres. Betul nggak Pak distributor? Nggih. Nah saya ingin ya kita terbuka. Ini saya menemukan RDKK yang RDKK ini dibuat khusus, terpisah dari yang lainnya. Mohon maaf, berarti ada perlakuan khusus ini. Minta tolong teman-teman yang mungkin lebih diberikan kepada industri. Nanti bisa kita bedah bersama. Mudah-mudahan saya kalau salah saya mohon maaf, tapi sudah saya konfirmasikan kepada distributor, juga saya klarifikasi kepada kes hukumnya. Ini ada satu nama contohnya, mohon maaf saya sebut saja, sebetulnya ini orang-orangnya Pak Haji Heru yang hari ini juga sudah datang. Pangapunten, sangat pangapunten. Ini tidak berusaha mengadili, tapi membedah bagaimana ke depan tidak terjadi lagi. Bayangkan kalau misalkan satu orang, ini saya total dapat 29.400 hektar. Dengan mendapatkan jatah pupuk, mohon maaf karena itu dulu, berarti satu kali dapat, satu musim, tidak ada MT1, MT2, MT3, itu dapat untuk satu kios saja, ini dapat jatah 80.000 ton lebih. Ini hanya di kios Tani Baru. Ada lagi ini, mohon maaf, dari luasan 29.400 dibagi terhadap 6 orang. Pak Muset ngapunten, kalau salah saya disalahkan nanti karena itu sudah diakui oleh. Siap, andai kan boleh interupsi itu saya interupsi Pak. Ini, monggo ya. Boleh ya? Iya, monggo. Baik, izin Pak Ketua Komisi, Siap. Pak Moderator. Terkait dari anomali data 6 hektar itu Pak, tentu kita harus melihat konstruksi RDKK-nya. Jadi kalau basis data RDKK adalah maksimal 2 hektar, maka angka 6 hektar itu adalah perkalian 3. Perkalian 3 dari mana? MT1, 2, dan 3. Saya paham yang tidak maksud. Itu mungkin berlaku untuk tanaman padi, jagung. Ini tebu Pak. Tolong dipahami. Yang saya bicarakan tebu. Izin Pak, tebu diperbolehkan Pak. Karena konteks dari struktur format RDKK itu tetap sama, ada 3 musim. Jadi tiap musim boleh diisi. Ngapunten, ini datanya, ya, dan sudah saya klarifikasi dengan distributor. Ini tertulis, mungkin kalau Pak Muset bisa lihat ya, ini
misalkan satu, dia memakai KTP orang lain, padahal dia tidak punya lahan, boleh nggak menjadikan? Ini satu dulu. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh, kalau Saya misalkan, jawab boleh nah, itu. Sebentar dulu. Siap. Misalkan saya punya 50 hektar, mohon maaf, Pak Kusir tahu nggak ini? Pupuk subsidi, tolong dimatikan dulu, biar nggak. Oh iya. Pupuk subsidi ini sebenarnya untuk siapa sih Pak? Untuk petani, Pak. Petani. Petani miskin apa petani kaya? Ya, petani yang batasan kedua hektarnya 2 hektar. Oke, 2 hektar. Oke. Saya punya 50 hektar. Kemudian saya menyiasati, kalau bahasa Jawa mengakali, dengan cara menggunakan nama-nama pegawai saya, tetangga saya, ketua RT saya, ke RW saya, asalkan dapat 2 hektar. Boleh nggak? Kalau ketua RT tetangga tidak boleh, Pak. Tapi kalau pegawainya boleh. Boleh. Orang yang bekerja pada beliau itu boleh. Ini tolong digarisbawahi teman-teman wartawan. Izin mas, Izin. izin dulu. Ya, kenapa dari awal saya mempertanyakan masalah diagram alir? Karena itu satu pemahaman yang harus ada di kita. Tadi di diagram alir itu saya mendapat keterangan yang bisa mendapatkan pupuk yang pertama adalah petani di bawah kurang lebih 2 hektar, betul. Dan dia harus terdaftar di kelompok tani, betul? Betul. Dia termasuk di simultan, betul. Dan ketika dia akan melakukan pupuk, maka dia harus menyetorkan KK, KTP, SPPT. Nah, pertanyaan SPPT itu kan kepemilikan lahan, betul? Kalau dia tidak punya lahan, iya, luas dan kepemilikan lahan kan. Kalau dia nggak punya lahan, masa boleh? Menyewa juga nggak boleh, karena sewa itu kan atas nama orang yang pertama yang punya. SPPT-nya kan bukan atas mohon maaf, izin, bentar Bu. Abah Hasan, pemilik SPPT, betul? Pemilik SPPT. Nah, setelah itu saya sewa sama Abah Hasan. SPPT siapa yang dipakai? SPPT saya apa Abah Hasan? Karena saya sewa milik Abah Hasan. Abah, berarti kan bukan saya. Berarti ketika saya NIK-nya punya izin Bapak. Bentar. Itu aturannya di mana? Izin penggarap itu aturannya di mana? Di aturan mana itu? Karena yang disetorkan ini kan satu kesatuan, KK-nya, KTP-nya, sama SPPT-nya. Loh, kalau saya yang menyewa dan saya menggarap punya Abah, sedangkan yang didaftarkan pertama adalah KK, KTP dan SPPT-nya Abah Hasan, apakah saya boleh? Boleh. Oke, betul. Lahan itu apakah lahan tidak bertuan? Lahan kan punya Abah, tapi dialihkan. Berarti kan dengan Abah Hasan dialihkan ke saya berarti. Iya, kan dia kan penggarapannya saja yang dialihkan ke saya, tapi kan yang mendapatkan hak kan Abah Hasan. Oh, coba aturannya mana? Izin. Bentar. Nah, ini bisa jadi nanti timbul permasalahan baru di bawah. Aturannya mana? Monggo. Ada di Simluk. Ya, monggo. Bentar, Mas. Enggak, sebelum ini kan harus berdasarkan aturan yang ada di atasnya. Entah itu permentan, entah itu ini mana? Apa? Permentan mana? Coba. Karena enggak, saya bikin aturannya jelas gitu loh. Karena banyak juga yang terjadi di bawah itu masyarakat penggarap itu nggak tahu. Karena bisa jadi saya punya Abah Hasan. Nah, Abah Hasan karena yang punya jatah pupuk tersebut hanya tidak memberikan pupuknya pada saya membeli lagi dan punya Abah Hasan itu dijual. Nah, ini kan juga penyimpangan. Nah, aturannya mana ini yang memperbolehkan itu? Gitu loh. Karena kita nggak boleh Pak melanggar tanpa aturan. Itu Mas Tony. Bentar dulu ya. Aturannya dulu. Ada di mana? Izin boleh Pak Tua? Sebentar.
Tanah dasar ini. Konten Bu? Ada. Nah, jangan-jangan nanti kalau kamu tidak jelas di simultan ini nanti oke, permintaan berapa? Biar nanti sama-sama kita Permentan 10 coba kita tolong. Ya, nanti ini masih kita cari. Silakan Mas Radit. Ya, makasih Ketua. Saya pertegas lagi agar masyarakat tahu yang saat ini selama ini dipahami oleh masyarakat bahwa satu orang ya jatahnya 2 hektar. Nah, agar ada yang berani bertanggung jawab statement ini, saya pertegas pertanyaan saya. Ngapunten Bu Sri, saya pengusaha tebu, saya punya 50 hektar tebu. Agar semuanya mendapat hak subsidi, itu saya siasati dengan menggunakan nama-nama kuli saya, pegawai saya, anak-anak saya, istri saya, agar semuanya tercover 50 hektar itu. Boleh enggak itu? Monggo, sinten yang mau menjawab, Bu Sri ya Bapak Musik? Izin kalau boleh mewakili Bu Sri. Boleh? Boleh. Izin, Pak. Secara aturan tidak boleh, Pak. Sudah cukup. Tidak, sebentar, Pak. Iya. Secara aturan tidak boleh. Tapi penyuluh kami tidak tahu, Pak. Kalau SPT itu ini atas namanya, atas nama penggarap, atas nama siapa itu tidak tahu, Pak. Jadi penyuluh kami hanya tahu ini SPT ini. Ngoten, Pak. Ya. Pangapunten Ibu, Oke. Jadi kami sudah jadi penyuluh itu hanya tahu ini SPT-nya punyanya A, SPT punyanya B, dan itu tidak ada tulisan bahwa SPT ini punyanya saudara siapa yang punya lahan banyak itu. yang disampaikan Bu Sri paham saya. Tapi ini pengakuan dari kios pupuknya bahwa ini memang titipan. Mohon maaf langsung saya sebut Bu Yuli Musyati. Titipan. Makanya di dalam RDKK itu ditempatkan khusus dalam lembar khusus dari lembaran-lembaran RDKK. Mohon maaf Ibu, bukan tidak tahu. Tahu, dan itu ada pengakuan Bu. Lengkap kami melakukan investigasi terhadap pelakunya langsung, terhadap penerima manfaatnya langsung. Dan mohon maaf ini pas saya temukan pada Pak Haji Heru. Mohon maaf. Bukan tidak tahu Ibu, kami paham kalau lahannya pasti SPPT itu berbeda-beda. Satu NIK itu berlaku se-Indonesia untuk 2 hektar. Tapi ini titipan Ibu, makanya saya lembarannya ini dari distributor, dari kios pupuk, saya matchingkan, saya padankan. Disitulah saya menemukan bahwa di RDKK ini memang diletakkan khusus di paling bawah, ada kursornya, ada stabilonya. Ketika saya tanya kiosnya, ini titipan Bu Yuli. Seperti kejadian di kios milik Pak Haji Ansori. Saya bertemu dengan putranya, itu datanya berasal dari Pak Haji Heru. Misalkan kalau pengen jelas, datanglah kepada Bu Yuli. Datang ke sana Ibu. Tahu dengan jelas bahwa ini memang titipan Bu Yuli kepada kios-kios. Nanti akan dijelaskan pada kios yang sudah ada di sini. Ngapunten. Jadi, makanya saya katakan, saya tanya, ini berbahaya, kacau Indonesia kalau seperti ini. Program pemerintah tidak akan berhasil kalau caranya seperti ini. Saya punya 1000 hektar, saya siasati, pegawai-pegawai saya suruh ke daftar. Tidak berhasil karena tujuan pemerintah memberikan subsidi untuk masyarakat miskin. Ini bukan unsur like and dislike saya terhadap seseorang. Karena saya ingin Kecamatan Jombang menjadi motor celah untuk membuka ini, karena ini bisa terjadi di seluruh Kabupaten Jember, bahkan se-Indonesia. Pengentry data adalah BPL. Dia yang menentukan berapa jumlah luasan yang dia. Nah, yang saya temukan di sini, ini lahan tebu. Mohon diketahui beda antara padi dan tebu. Ini jelas tertulis satu nama. Namanya Wahidi dan Fatimi, itu diakui juga oleh Pak Haji Heru ketika tim Satgas kami turun, itu memang orang-orangnya. Teman-teman bisa berpikir
berpikir semuanya di sini. Kacau nggak kira-kira ini? Kalau misalkan satu orang kaya, dia punya 50 hektar, boleh mendapatkan hak pupuk dengan cara pakai nama-namanya pegawainya. Kacau menurut saya. Tidak akan pernah sukses ini. Pemanfaatan pupuk bersubsidi. Ini yang perlu kita sikapi. Dan ini bagi saya temuan. Nah, makanya saya ingin jawaban yang paling tepat. Siapa yang mewakili, ini bisa didokumentasikan teman-teman media. Pertanyaan saya, boleh enggak kalau petani tebu punya 50 hektar, kemudian semuanya dimasukkan dalam program pupuk subsidi dengan menyiasati nama-nama orang lain, anak, istri, pegawai, kuli, sopir, dan seterusnya. Itu yang saya inginkan. Moga kalau Pak Musyad mau memberikan statement. Mohon izin bertanya, boleh nggih? Sebentar Bu. Sebentar. Ya, jadi gini. Ini telah ditemukan, terindikasi ya, masih belum final. Terindikasi bahwa ada lahan yang di atas 2 hektar itu memakai nama-nama orang lain. Nah, maka dari itu, dari proses awal bahwa yang bisa memasukkan itu adalah dari kios, dari Poktan dan BPN. Nah, saya tanyakan, itu di kelompok tani mana Mas? Yang Tani Baru. Kelompok Tani Baru, Barokah 3. Ya, Tani Baru. Ada banyak. Sinten kita kelompoknya? Iya. Yang kelompok Tani Baru dulu. Sinten? Iya, Pak. Nggih kios. Tani Baru. Kios. Kelompoknya Barokah 3. Iya. Pak Edi. Gap Poktannya atas nama Pak Edi Hermanto. Pak Edi. Oh, bukan. Pokoknya Barokah 3 saya. Ya. Oke. Nggih, saya mau izin di situ ada mic, Pak. Jadi seperti yang tersampaikan barusan, bahwa ketika proses SDKK itu, input SDKK, ada masyarakat yang terindikasi tidak punya lahan tapi bisa masuk ke sana. Nah, itu benar nggak di kelompoknya jenengan itu ada yang bernama tersebut tadi dan sekarang mendapatkan subsidi pupuk walaupun dia tidak punya lahan tersebut. Itu satu dari Poktannya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Chandra selaku Ketua Komisi B serta Bapak Ibu anggota Komisi B serta Bapak Ibu sekalian yang hadir. Langsung aja Pak Nggih. Khususnya ini kelompok tani Barokah 3, nama saya Edi Hermanto, Ketua Kelompok Tani Barokah 3. Terus kemudian dari proses yang dari Bapak Chandra yang ditanyakan tadi, kami selaku Ketua Kelompok Tani bisa mendata RDKK. Satu syaratnya ada KTP. Yang kedua ada KK. Yang ketiga ada SPDD. Ya. Kemudian secara tidak langsung persyaratan itu kan sudah lengkap Bapak. Terus kemudian kenapa saya harus catat di situ? Satu, persyaratan yang dia miliki sudah lengkap. Yang kedua, saya tidak tahu ini dari mana, dari Pak Heru atau dari mana. Yang pasti beliau itu sudah ngomong sama kita dan itu lengkap, maka saya catat. Asal tidak lebih dari 2 hektar. Itu yang setahu kita. Dan kebetulan kenapa saya percaya itu garapannya Pak Wakidi, perlu dicatat ini Pak. Sebab yang berkepentingan langsung di situ di lahan itu juga Pak Wakidi. Itu. Nah, monggo ini digarisbawahi. Jadi kalau
kelompok tani itu tidak tidak membohongi data itu dari mana tidak. Persyaratan tadi lengkap, yang menggarap tiap hari di situ juga Pak Kabidi. Tutik sudah. Ampun Pak, jadi ya ini juga salah satu tanggung ini tanggung jawabnya Pak Ketua ini sudah baik ini. Pokoknya yang penting anggota kuano tak lekone. Nah ini bagus ini. Makasih Pak. Itu juga itu. Ya ini ya kita juga nggak bisa ini. Tapi di sini juga ada data. Katanya kalau dia di atas 2 hektar itu akan tertolak sistem, betul ya? Nah di sini ada data itu ada yang lebih dari 2 hektar. Kenapa kok nggak tertolak sistem ya? Contoh, bisa mau izin dulu sebentar. Pegang data? Ada? Tidak, tapi saya paham intinya. Enggak, kita lihat data dulu lah. Ya, nggak tahu dari Bapak dari siapa kan kita. Ini hasil RDKK tahun 2025 itu 2 Januari 2025 di downloadnya atau di approve jam 7:05. Ini ada tanda tangan dari kelompok tani dan juga dari penyuluhnya. Ini fotokopian. Yang saya terima ini fotokopian. Nanti boleh dicek lah, ya, karena fotokopian juga saya ini. Dari sini ada beberapa orang yang terindikasi memiliki lahan lebih dari 2 hektar. Nah pertanyaannya kenapa kok tidak tertolak di sistem? Di sini mohon izin. Ada atas nama Pak Umar, ada atas nama Pak Poniran, ada atas nama Pak Musamija. Musamija ini punya 6 hektar. Pak Sugiono itu punya 6 hektar. Pak Walidi punya 3 hektar. Ibu Watini punya 6 hektar. Nah kenapa yang lebih dari 2 ini kok tidak tertolak? Dan kenapa saya tanyakan waktu itu ke pemutahiran? Harusnya ketika melakukan pemutahiran, mungkin di awal saya salah, ya kan, dalam menolak ini. Nah di pemutahiran apakah sudah tertolak? Apa tidak? Begitu. Sinten yang bisa jawab ini? Ada datanya tapi ya. Coba, biar kita sama gitu. Ada Pak Umar sampai Watini. Ya, monggo dijelaskan Pak Hussein. Terima kasih Pak Ketua. Jadi inti dari dengan pendapat ini adalah maksud saya itu mendapat kejelasan yang sejelas-jelasnya Pak. Bukan seperti sidang pengadilan. Mas, ini makanya ini bukan pengadilan. Siap. Wes, sampai sudah menyimpulkan sendiri sih. Siap. Sampai tak suruh keluar loh ntar lagi. Siap. Gak boleh menyimpulkan di sini. Siap Pak Ketua. Kami ini dalam rangka pengawasan. Mulai tadi makanya tanya alurnya bagaimana, aturannya gimana, undangnya gimana. Dari awal tidak boleh jenengan nyimpulkan. Siap. Mohon maaf Pak Ketua. Ini apa yang saya dapat itu dari informasinya jenengan semua. Ya, tadi sampai nyampaikan ini tak cross check, ya betul. Nah makanya ada data di sini saya minta cross check. Tidak boleh di legislatif itu membuat putusan, tidak boleh karena nanti eksekutornya adalah eksekutif. Kami hanya melakukan pengawasan terhadap kerja eksekutif dan jenengan bagian dari eksekutif karena masih di bawahnya dinas pertanian. Kalau nanti jenengan di bawahnya kementerian, boleh sampai ngomong kayak gitu, ya. Minta tolong dijaga karena di sini juga ada teman-teman media. Saya juga cuma ingin tahu kenapa ini kok tidak tertolak, sedangkan aturannya yang 2 hektar di atas 2 hektar harusnya tertolak. Begitu, monggo Pak Hussein. Siap. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Pak Ketua atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Izin Pak Ketua ya. Kalau kita lihat di situ itu ada MT 123. Kalau MT 123 itu terisi oleh pupuk, maka luasan di samping itu yang paling kiri setelah nama itu adalah akumulasi dari 3 MT itu. Karena definisi dari petani yang bisa masuk ke RDKK adalah petani yang memiliki lahan tidak lebih dari 2 hektar, tidak boleh lebih dari 2 hektar, itu bukan milik Pak. Lahan yang diusahakan
kebetulan saya nggak hafal keseluruhannya, karena kalau dicek bisa nanti pada pasal berapa ini Pak. Nah, penjelasan lengkapnya adalah ya seperti tadi itu, tadi juga seperti yang saya sampaikan pada saat yang terhormat Pak Taudi tadi juga tanya ada yang 6 hektar itu, nah penjelasannya yang seperti tadi itu Pak. Terima kasih. Nah dari sini kan kita dapat pemahaman bahwa ya masa tanam itu ada 3 kali, ya begitu loh. Kita nggak cari kesimpulan. Jadi ada masa tanam 3 kali. Nah maka luasannya itu terakumulatif ke sebelah kiri, gitu ya. Jadi tiap masa tanam sekali, gitu kan. Nah pertanyaan saya, tebu itu berapa kali tanam dan dapat berapa? Jadi dalam konteks tebu itu Pak, walaupun 1 kali tanam, tapi format RDKK-nya itu MT. Itu dalam rangka penyerapan pupuk fase penyerapan pupuknya gitu Pak. Karena RDKK tebu, kalaupun misalnya pemerintah menyiapkan RDKK sendiri, ya khususnya nggak usah pakai MT sudah gitu Pak. Tidak berlaku sekarang. Nggak usah pakai MT, langsung 1 tahun global gitu aja, karena ini disediakan per MT, maka secara otomatis diisi. Ya, makasih. Siap. Makasih Mas Muset. Nah, nanti ini cerita ya Pak, mau izin cerita. Buat semua ini. Buat semua. Jadi sesuatu hal itu ketika ada kaitannya dengan kami ya, kami itu sangat hati-hati DPR. Jadi ketika rapat-rapat maka ada hal-hal yang secara tersurat dan tersurat itu tidak boleh tersampaikan. Dan juga tidak boleh sama. Karena itu juga salah satu acuan ketika kami ada masalah di BRD ya, kita di BRD. Itu maka yang akan dicek dulu itu dari perencanaannya. Dan yang kedua, yang pengetahuan juga Menteri. Jadi kalau ada sesuatu nominalnya tidak boleh sama. Nominalnya tidak boleh sama karena dianggap apa? Dianggap ada indikasi konspirasi atau kekalikom. Nah nanti di sini ada 3 angka sama, saya tidak menjustifikasi. Nah nanti silakan tunjukkan pada kami SPPT-nya ini, karena nilainya kok bulat-bulat semua gitu. Apa di simultannya nanti dibulatkan atau bagaimana? Karena ini kan bulat nih misalnya, karena baru kita tahu buat 3 MT ini ada bulat 6.000. Masa iya dia ada lahan yang pas gitu loh, yang pas 2.000 itu loh. Izin harga 2 hektar. Hah? Bukan 6.000, tapi 2 hektar. Iya, kalau orang Madura modern kali 1 mau nyat 2.000. Oh ya repot. Nah ini juga salah satu di nanti dicek juga Bu. Nah tolong dicek biar sama-sama tahu gitu loh. Ya kan ada angkanya ini kok persis banget gitu loh. 6.000, 24. Nah itu tolong dicek lagi, karena kalau di sini misalnya ada luasan 1,01. Jadi pasti tidak persis lahannya. Nah nanti itu tolong dicek. Ya silakan Mas Tony. Izin Ketua. Sebenarnya ini lebih tepat kalau yang jawab itu Bu Yuli sebetulnya ini. Tapi rupanya diambil oleh Pak Muset selaku suami ini. Tak ganti ke Bu Yuli ya Pak Muset ya. Latihan juga. Iya. Bu Yuli, kita fokus dengan nama Watini. Bisa dilihat mungkin ya. Sama nonton ya. Sebelum yang lain nanti saya buka ini. Karena di RDKK yang lain sama juga 6.000, makanya ditanyakan oleh Mas Chandra selaku Ketua Komisi BP, kok hebat sekali ada beberapa orang luasannya kok sama, entah 6 hektar atau 2 hektar kok ya persis gitu loh. Nah sekarang kita fokus ke Bu Watini. Bu Watini ini adalah istrinya Pak Wahidi, suami istri. Yang kami pahami ini adalah tanaman tebu. Nanti akan dijawab oleh pemilik kios. Nah saya ingin tanya kepada Bu Yuli, sebenarnya jatah tebu untuk 1 hektar itu berapa untuk NPK? Karena tebu tidak ada urea. Kalau seingat saya dulu tanam tebu dan sampai sekarang saya andalkan ZA. Karena saya tahu Ponska itu subsidinya untuk masyarakat miskin, saya katakan begitu. Monggo Bu Yuli. Buat ini tertulis dikatakan saya mengikuti arahan alurnya Pak Muset. Ada MT1, MT2, MT3. Padahal yang saya tahu kalau namanya tebu tidak ada usianya.
Ya sudah diambil sekali boleh, diambil langsung terakhir juga boleh. Mau nggak pilih? Saya mohon izin yang berkenan, Bapak Ketua dan yang kami hormati, semuanya mau ngapunten menyebutkan satu persatu dan mohon maaf saat saya baru pertama kali masuk di gedung ini. Tapi sebenarnya saya mau izin bertanya dulu ya Pak Tommy. Tadi jenengan kan menyebutkan bahwa titipan, yang dimaksud titipan itu bagaimana Pak? Oke, saya jawab. Oke. Saya sudah datang ke salah satunya kios Harapan Tani. Kalau tidak salah beli Pansor ini. Ketemu dengan putranya, saya punya dokumen saya punya videonya. Di situ Pak Heru datang ke kios. Kemudian untuk mengetahui itu silakan siapa ketemu Ibu Yuli saja. J. Nah akhirnya muncullah RDKK yang sekarang saya miliki. Nah RDKK ini saya dapatkan dari distributor dan juga dari kios. Ya karena saya dalam rangka pengawasan mendapatkan itu Ibu. Gitu. Terima kasih ya. Saya khawatir titipan itu tadi, saya khawatir bahasanya kayak titipan di bawah tangan gitu loh. Jadi saya akan terkejut Siap salah juga. gitu loh. Jangan terkejut Bu. Iya, saya kaget kan Pak Mas. Saya bahkan menemukan beberapa nama, mohon maaf, yang memang panjenengan pinjam KTP-nya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan itu ada pengakuan dari beberapa orang. Dari staf kecamatan Jombang ada, dari perangkat desa Jombang juga ada. Ini bisa dijelaskan juga. Boleh enggak orang yang tidak punya lahan dipinjam KTP-nya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi? Ada lengkap data saya. Video, pengakuan, monggo. Dari mana ya tadi ditambahin lagi pertanyaannya? Oh, tadi yang saya Titipan. titipan sudah paham saya. Jadi titipan itu ternyata Dengan saat ketemu saya, nanti ceritanya aja bisa diceritakan sekarang Bu. Bagaimana kok ada mulai titipan? dari pusat. Bukan, kan pernah ketemu saya menyampaikan jenengan nanti ceritanya soal KTP yang dipinjam. Punya perangkat desa. Oke. Ya, apa maksudnya? Kita selesaikan yang tersebut dulu gitu. Siap, Yang titipan ini sudah saya pahami ternyata bahwa Haji Heru menitipkan berkasnya ke kios gitu ya. Itu kan maksudnya? Itu jadi Haji Heru memang menitipkan berkasnya ke kios. Itu juga konfirmasi ke saya. Mbak Yuli berkasnya saya titipkan ke kios. Itu disertai dengan persyaratan jadi KTP yang dijepret sama SPPT. Tapi waktu itu ada jumlahnya juga, tapi saya abaikan jumlah itu, tetap saya jumlah sendiri. Jadi ngapunten kok pas 2 hektar gitu loh. Jadi ngapunten ya, itu sebenarnya malah luasannya lebih dari 2 hektar. Kan jelas tertolak kalau satu banner isinya 2 hektar, lebih dari 2 hektar. Makanya cuma saya ambil 2 hektar saja. Ngapunten ya, biasanya kalau kita pada saat proses entry 2 hektar itu kadang tertolak ya. Kami juga nggak tahu ya, kita bermain sektor itu bagaimana. Betul-betul petani itu tidak mempunyai lahan di mana-mana, tapi pada saat kita upload, kita entry, kita menunjukkan 2 hektar, itu tertolak. Ada semacam apa? Informasi lah di situ. Luas lahan melebihi 2 hektar. Padahal kita cek tidak. Nah itu, makanya kesulitan kami yang pusing kami seperti itu. Kalau kita misalkan mengupload 2 hektar, terus ada keterangan luas lahan melebihi 2 hektar, luas lahan di simultan melebihi 2 hektar, itu biasa kita otak-atik data itu Pak ya. Dari 2 hektar yang kita ajukan, itu kita turunkan 1,95, tertolak lagi kita turunkan lagi 1,9 gitu nggih. Jadi yang di situ yang tertulis pas 2 hektar itu sebenarnya lebih kepemilikannya. Terus tadi ini ya
mohon maaf Pak Muset, Ibu, berdasarkan ketentuan yang jenengan sampaikan pada kami, pemahaman yang juga diberikan pada kami oleh BI, oleh Dinas Pertanian, bahwa yang di atasnya 2 hektar berdasarkan SPPT itu harusnya tidak boleh dan tidak ditolak. Bila saya melakukan sesuatu ya dengan melakukan utak-atik dan yang lain-lain, maka saya tidak tahu, berarti saya salah. Oke, itu jadi tanya dari Ibu. Pak Muset. Udah dijawab Pak, saya Pak? Belum. Tapi saya kan juga hanya menyalikan, belum menyimpulkan. Itu yang disampaikan. Maka saya minta tolong nanti Buati ini kan penyewa, betul? Iya, anggaplah penyewa mas. Karena Buati ini mas. Kayak tadi jam lalu kok aku ngomong penyewa bahasanya kita keren. Minta tolong Pak Kelompok, Pak Poktan, Kapoktan, nanti diketahui PPL sama dinas itu tanahnya milik siapa saja nih. SPPT-nya beri foto pada kami. Karena ini salah satu masalahnya di sini ini. Khususnya yang ini. Iya, yang ini gitu loh, yang harusnya tertolak sistem, akhirnya kok pas bener ngono loh. Rong pas bener. Nah, kita pengen tahu SPPT-nya itu berapa sih jumlah aslinya. Ini dari sebenarnya kita nggak mempermasalahkan buat ini penyewa, buat ini itu ini, tapi tunjukkan pada kami SPPT-nya nanti di berapa data ini, biar kita ketemu. Kebenarannya itu gimana? Kalau benar-benar dia di bawah 2 hektar, nggih monggo, silahkan. Kalau di atas itu, nggih monggo nanti ada kawan-kawan PI, ada dari dinas, nanti memberikan solusi terkait itu. Nggih, minta tolong yang data-data ini kita minta SPPT-nya biar bisa selesai itu juga berapa jumlahnya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh jenengan semua. Silakan Mas Tony. Ya. Dilanjutkan Bu Yuli soal yang pinjam KTP. Sebelum saya tanya lebih mendalam lagi, Ngapunten diskusi. Saya ingin menjelaskan lagi yang SPPT lebih dari 2 hektar. Jadi untuk yang dapat subsidi itu kan lahannya kan 2 hektar. Kalau misalkan pemilikannya lebih 2 hektar, kan yang dapat subsidinya kan yang berhak dimasukkan ke pengajuan itu kan cuma 2 hektar Pak. Kenapa itu dimasukkan 2 hektar? Padahal lahannya lebih dari 2 hektar. Nah itu yang dapat subsidi itu 2 hektar. Kayak selebihnya kan tidak boleh gitu loh kalau dimasukkan 2 hektar. Paham. Kami paham Ibu, paham. Iya kan? Jelas ya? Jelas. Mungkin karena saya belum makan, jadi hanya saya ini kurang pemahamannya. Ya, di atas 2 hektar boleh nggak? Boleh. Udah ya, jelas ya. Dan tidak boleh siapapun ngakali di aplikasi agar dia dapat subsidi karena memang nggak berhak. Satu pemahaman nggak kita di sini? Jangan-jangan saya saja yang nggak paham ini, nggak ngerti. Mergo saya belum makan, ngopi juga belum. Sama. Enggak, monggo berikan saya ini. Jangan-jangan saya yang nggak paham gitu loh. Jadi jangan diulang-ulang terus. Ya, benar apa enggak? Yang di atas 2 hektar boleh dapat pupuk subsidi enggak? Tidak boleh. Dan boleh enggak yang petugas itu ngotak-ngatik? Boleh. Agar dapat subsidi. Jangan. Nggih, sampun, Bu. Jangan diulang lagi nggih. Ya, kata-katanya jangan diulang, ini ada media loh, enggak enak. Oh, nggih, siap Pak. Nggih. Ya, Bu Yuli, saya ingin jawaban jenengan. Sebetulnya penyelesaian jenengan itu 1 hektar untuk lahan tebu berapa sih jatahnya sebetulnya? 1.200 Pak. 1.200. Semuanya itu ya? Iya. Diberikan tebu ya? Iya. Oke, 1. Mari kita lihat di sini. Kita lihat namanya Buatini. Jadi di situ sudah tertulis MT1, MT2, MT3. Walaupun ini sebetulnya berlaku untuk tanaman padi dan pangan, gitu.
Kalau ini termasuk jenis tanaman perkebunan ini, tebu ini. Seperti buat ini di MT1 dapat jatah 2,400, 2 ton 400. MT2 lagi dapat 2,400, 2,400 semuanya, total 7,200. Jangan menyampaikan, walaupun tidak sama dengan yang saya download, itu satu lahan tebu paling tinggi dapat 200 sampai 300 kilogram. Tapi di sini saya mendapatkan penjelasan dari Bu Yuli, 1 hektar ini dapat jatah 1 ton 200. Luar biasa loh ini. 1 ton 200 itu 3 kali MT atau Bukan. Jadi ini di MT1 tertulis 2 ton 400. Masa tanam 1, masa tanam 2, 2 ton 400 lagi. Masa tanam 3, 2,400 lagi. Totalnya menjadi 7 ton 200. Mungkin bisa dijelaskan. 6.000. 2.000. Ini saya kecil, walaupun 2.000 sudah tambah kecil nanti. Tambah kecil. Nah, 2.000 dibagi 3. Berapa 2.000 dibagi 3? Ini jatahnya di MT1 di masa tanam 1 2.400, 2,4 ton. Oke, Ibu Sri, mohon maaf. Katakan kalau 2.000 luasannya, 2.000 berarti 2 hektar. Dibagi menjadi 3 masa tanam. Ini masa tanam saya tertulis loh, bukan saya nulis ini. Ini di ATKK 2 ton 400. Masa tanam 2, nah itu katanya sudah ada 2 ton 400 lagi sampai dengan 3. Nah, pertanyaan saja, sebenarnya 1 hektar itu berapa sih? Ini ada petani tebu juga ini, Pak Haji Jainulin. Sama sekali kalau itu sampai habis dah ini 1 kali tanam ini 2 hektar kali 3 dibagi 3 berapa itu? 600 per hektar dikasih 2 ton 400, 2 ton lebih jatahnya. Rasanya tebu. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi itu memang tertulisnya itu per MT, Pak. Jadi akumulasinya per MT. Jadi sebenarnya itu bisa ditulis per tahun, bisa ditulis per MT. Oke, kalau per tahun ini dapat jatah buat ini 7 ton 200 per tahun. Sama jelas dulu. 7 ton 200. Kalau dibagi 3, setiap musim dia dapat 2 ton 400. Kalau kita berpedoman kepada 2 hektar, maka 2 hektar dibagi 3 hanya 6,5 hektar lebih. Kita bayangkan para petani nanam tebu setengah hektar lebih dapat jatah pupuk subsidi 2 ton 400. Ini saya butuh penjelasan. Mohon maaf, kita ingin mengurai bersama. Sebetulnya pertanyaannya, jatah pupuk subsidi untuk siapa sih? Saya ingin jawaban nanti juga dari Pak Slamet. Boleh enggak yang tadi itu? Saya ingin ada yang berani jawab ini. Saya petani punya 50 hektar lahan. Agar mendapatkan subsidi pupuk Polska, saya menyiasati dengan membagi-bagi nama-nama 2 hektar. Kalau 50 berarti 25. Saya butuh 25 orang untuk mendapatkan jatah pupuk. Sudah tahu kalau itu milik saya. Pertanyaannya, boleh enggak seperti itu? Monggo Pak Salmo. Izin Bapak sesuai dengan permentan bahwa petani yang melakukan usaha tani maksimal 2 hektar, dan kami dari PI sebagai penyalur atau yang memberikan distribusi ke pupuk, bahwa kami hanya melayani yang terdata di Ibu. Oke, terima kasih. Saya pikir jawabannya bagus. Jadi hanya 2 hektar. Soal datanya bagaimana, entry-nya tidak tahu, pasti B. Asalkan lolos verbal dan approve ada, selesai. Nah, pertanyaan saya yang kepada Bu Yuli, ini ada 1 orang, jangan sampai 6 yang dipakai Pak Haji. 1 saja buat ini. Kalau diyakini itu 6.000 sebetulnya 2.000, maka
2.000, 2 hektar saya bagi 3. Ini per masa tunai, per masa tanam 2 ton 400. Mau dijelaskan dulu. Baik Pak, jadi di situ memang tertulisnya itu 3 musim, oke. Jadi kami memasukkan itu, biasanya kalau ada kesalahan itu biasanya tertolak gitu loh. Nah, kalau ini bisa lolos, berarti diterima gitu loh. Biasanya kalau kita mengajukan tidak sesuai tidak sesuai dengan aturan, itu biasanya itu center langsung menolak. Atau biasanya center itu terkunci, Pak. Jadi terkunci itu dalam arti sudah ditetapkan itu, walaupun ditambahi, misalnya ditambah, ya itu memang dapatnya itu. Oke, Bu Yuli, makasih. Saya pertegas lagi biar lebih jelas ini. Ini yang membuat DKK yang ini kan panjenengan. Angkanya kan juga dari panjenengan. Yang saya tanyakan, dari mana dasarnya panjenengan dengan muasan katakan, yang saya yakin ini 6.000, 6 hektar maksudnya. Tapi panjenengan bilang hanya 2 hektar, tambah bagus ini. Kok tiba-tiba muncul di masa tanam 1 haknya 2 ton 400? Kan jenengan yang ngetik. Dan ini sama. Yang saya izin, saya lanjut dulu Ketua. Yang saya temukan ini 3-3-nya sama ini. Ya, jadi gini, ini sudah ada satu titik terang, Mas Tony. Ada satu titik terang yang disampaikan oleh beliau-beliau pada siang hari ini. Ya, jadi nanti biar tidak lanjutin, Mas Tony. Ya, data-data itu kita serahkan kepada pembina, dalam hal ini pertanian, dinas pertanian, kepada distributor, pada pembina pejabat gitu. Karena mohon izin, kita ini masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Nah, ini sebenarnya sudah satu temuan yang sangat luar biasa. Jadi saya pikir nggak perlu diperpanjang. Nah, makanya saya tadi tanyakan kepada Bu Sri, pemutahirannya gimana? Nah, makanya nanti akan disampaikan juga, dan tadi kita juga minta SPPT-nya, Mas Tony. Ya. Sampai harus cari itu SPPT-nya. Siap Ketua, dan saya pastikan ini di forum ini SPPT tidak akan cocok dengan data yang ada. Saya pastikan 1000%. Ya. Nah, jangan disimpulkan dulu. Saya pastikan. Oh iya, pastikan ya. Saya pastikan, bukan disimpulkan. Oke, siap. Saya pastikan ini 1000% Ya. tidak akan sama. Ya. Sebentar Pak Heru nih. Sebentar. Pak Sinten. Pak Heru, sebentar Pak Heru. Karena dengan yang sepunten iku lho. Sebentar. Ini kan ada kelompok tani, ada kios yang datanya ada di sini. Datanya di sini. Ya, itu tahu enggak bahwa ada hal seperti ini? Dan kios tahu tidak bahwa menurut informasi yang disampaikan saya, ketika ada satu hal yang seperti ini yang disampaikan Mas Tony, yang luasnya 2 hektar dapat 2,4, ini hasilnya totalnya 7,6. Nah, itu harusnya menurut informasi itu cuma boleh sekali saja. Satu kali saja. Ya, 2,4, maka yang MT2 dan MT3 itu informasinya jangan diberikan. Begitu loh. Nah, saya tanya kepada kelompok taninya, kepada kiosnya, apakah waktu itu diberi sisanya yang MT2, MT3 diberikan atau tidak? Terus alasannya diberikan itu apa? Begitu. Siapa yang ini? Kelompok tani, kios mana ini? Petani baru. Boleh izin Pak Guyuban saja. Nah, enggak. Aku udah tanya sampean. Nanti dulu. Enggak. Sampai datangnya setelah toh. Sampai kan saya sudah tertib. Udah jam biru atau jam biru? Jauh ngomong. Ya, kiosnya mana kiosnya? Silakan Ibu, monggo. Ngeten Ibu. Iso
ini pengetahuan juga buat semuanya. Ya, pengetahuan juga buat semuanya. Jadi tidak boleh yang MT2 dan MT3 itu diberikan. Ini informasi nanti, aturannya saya juga pengen tahu. Nah, kalau nyuwun panjelasanin. Ngeten, matur nuwun, monggo Ibu. Oke, Bapak saya jawab deh. Untuk tebu itu kan musimnya itu per tahun, bukan per MT1, MT2, MT3 ya. Ketika Bu Wati ini datang mau menebus pupuk ke saya, dia akan menunjukkan KTP. Ini saya orangnya Kajiheru. Saya lihat Pak di Ekubus. Nah, itu jatah pupuknya di Ekubus itu per tahunnya itu 7.200 kg Polska. Nah, karena dia mau bilang ambil semua, nah, akhirnya saya jawab ini, Bu, nggak bisa kalau ambil semuanya, karena di penyalurannya itu kalau Polska itu 58, berapa persen gitu loh. Jadi saya tidak bisa memberikan 100% 7.200 kilo itu tersebut, soalnya kalau saya salah ke lebih salur nanti saya kena denda non subsidi, ya seperti itu. Jadi saya ada inisiatif sendiri, saya entry 3.000 kilo Jadi untuk betul, LPK. itu Bu Iya. yang jatahnya 7 ton 200 1 tahun betul? Iya, di Ekubus muncul 7.200. Dia maunya diambil semua Bapak, tapi saya nggak berani, takutnya saya lebih salur, soalnya di SK-nya itu kan 58, berapa persen untuk Polska. Jadi saya tidak berani mengentri 7.200 100%. Saya siasati separuhnya dari itu, tidak ada separuhnya mungkin ya 3.000. Saya entry 3.000. Jadi dia ngambil 3 ton. Nah, seperti itu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih keterangannya. Jadi yang di MT pertama itu sudah terambil 3.000 kilo atau 3 ton. Padahal aturannya itu bahwa di MT pertama 2,4, tapi karena jenengan ragu, tidak yakin dengan itu, akhirnya jenengan memutuskan sendiri. Ya, memutuskan sendiri berdasarkan entah inisiatif atau apapun, hanya diberikan 3. Nah, maka ke depan nanti jangan diberikan lagi. Memang saya tidak memberikan lagi Pak. Abah Heru juga telepon. Saya mau menebus pupuknya semua itu 6 orang itu, ada rekamannya Bapak. Ya. Nanti. Pertanyaan saya tidak di sana, tidak ke sana nanti. Nah, waktu proses entry-nya yang buat ini aja, pokok buat ini, misalnya buat ini. Terus. Iya, beda 100. Bu, tadi bukan benar. Waktu entry-nya punya buat ini, yang entry siapa? Saya Pak. Jenengan, jenengan. Kakaknya lengkap, kakaknya ada. KTP buat ini difoto sama tanda tangan, dimasukkan di aplikasi Ekubus Pak. Tidak, saya tanyakan kakaknya ada. Tidak usah membawa kakak Bapak, hanya membawa KTP. Tidak, waktu daftar pertama, waktu masuk. Yang saya ketahui itu 6 orang ini memang dititipkan ke saya Bapak, tapi luas lahannya itu tidak sampai segini banyak Pak. Ada yang cuma seperempat Pak. Terus cuman apa itu ngarani buka untuk saetar gitu Pak, tulisannya di situ. Terus saya ngomong sama Bu Yuli, Bu, katanya Pak Kajeru ini iki komen titik loh sing dititipno aku. Ya wes engko tak klarifikasi dhewe nang wong iki. Ya sudah, saya kasihkan sama Ibu Yuli itu titipannya Kajeru itu. Dia ke kios memberikan titipannya ke saya, data-data petani 6 ini. Lah kok timbul dimasukkan segini banyaknya gitu loh Pak. Lah terus saya tanya, "Loh Bu, iki aku lho duwe lahan dhewe, kok lahanku dimasukin ning Kajeru?" Contohnya ini Pak Wajidi. Tidak, kita buat ini aja sudah. Ya, Oh, Pak Wahidi suaminya. lah Pak Wajidi ini ngeluh sama saya, "Mbak, aku iki duwe sawah. Kok jatahku dijupuk Kajiheru?" Nah, terbukti di transaksi 2024 Pak Wajidi mengambil pupuk dengan lahannya itu padi. Ternyata lahannya Pak ini dicoret, dimasukkan ke tebu yang luas lahannya sebesar ini Pak. Jadi Pak Lakiti yang asli punya sawah ini malah gak dapat pupuk, malah KTP-nya dikasihkan Kajiheru. Lah nyalakan saya Pak, ya saya gak bisa ngasih pupuk gimana? Matur nuwun, campur. Sudah makan lagi kan? Sudah. Monggo dimatikan dulu. Makanya, kejahatan itu pasti tidak bisa dilakukan satu orang, Pak. Pasti konspiratif. Ya enggak, ini indikasi saja. Maka ke depan tidak boleh lagi ya kayak gini-gini, ya. Ke depan kios juga
selama ini di Jombang sudah sesuai dengan aturan atau HIT? Monggo, silakan. Lebih bagus itu Pak, karena kaitannya ini tadi baru mungkin langsung ke Pak Haji Hermanto. Ya kan ada 3 poktan yang kita undang, nanti kita kasih kesempatan semua. Ngapain? Misalnya aku diundang tapi kalau ngomong kaitan. Silakan poktan yang pertama, silakan sampaikan apakah dalam prosesnya ERDKK sudah benar atau tidak. Yang kedua, apakah sudah tersalur kepada penerima juga sudah sesuai. Yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan HIT. Silakan, monggo. Yang pertama dulu sinten, Pak Edi, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau berpendapat karena saya bersangkutan terikut di dalamnya Pak, masalah yang Pak Wakiti tadi. Pada waktu itu KTP, terus kemudian KK, terus kemudian SPPT memang tidak saya pegang. Tapi Pak Wakiti bilang sama saya, Pak, saya daftar di kelompok tani jenengan, tapi saya titipkan ke kios ya, Bu ya, ke kios. Lah, kios sudah mendatakan dan itu benar, berarti benar, kan betul Pak ya. Nah, di situ memang spesial untuk yang 6 orang tadi, saya tidak pegang, tidak dari saya. Ya udah, Ya. ya udah, ya cukup itu ya. Ya. Pertanyaan saya sederhana, sesuai HIT enggak di yang sampai ketahui dan sudah sampai kepada penerima enggak? Untuk Dari petani saya, Nggih. yang saya tahu kemarin, yang terakhir sesuai HIT. Berapa? 100 urea 112.500, terus ponska 115.000. Sudah sesuai ya? Sesuai. Nggih, sampun. Satu, kelompok taninya lagi satu. Biar kita jelas. Sudah Itu sesuai. barokah 3 loh Pak ya. Nggih, Untuk Pak. petani barokah 3. Oke, baru tiga aman berarti ya. Ya, silakan. Yang lain kelompok kan ada 3 tadi kelompok taninya. Monggo. Pindah tempat. Tani Mulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Bapak Ketua Komisi dan semua undangan. Di sini saya akan alur cerita aja Pak ya, masalah di atas IT. Boleh nggak? Izin. Ya, pertanyaan saya dijawab dulu. Sampai saat ini, sampai masa tanam yang terakhir ini, penembusannya sesuai HIT apa enggak? Ada yang sesuai, ada yang tidak. Ya, yang tidak sesuai kenapa? Silakan. Ini ada yang masukan dari mempunyai grup kelompok tani Pak ya. Ya. Jadi saya urutkan dari kronologinya dulu aja dari awal. Dan di situ dari awal itu ada banyak laporan dari petani ke WA-nya yang dikenal, biasa yang terkenal itu Mas Wamen gitu, Mas. Ya Pak Wamen itu. Kalau yang terkenal sini namanya Mas Iben. Mas Dar katanya kenalnya kan, yang kenal Mas Dar ya. Nah di situ banyak laporan masuk di sana. Waktu saya diundang Hari Krida di Jakarta bersama Ibu BL dan Anu, yang itu hari Krida itu hari peringatan untuk launching penyaluran pupuk melalui Gapoktan atau Koperasi Merah Putih. Dan di sana juga ada PPL yang berprestasi. Di sana saya di WA sama stafnya Pak Wamen. Karena saya sering berhubungan, sering kirim tanaman padi yang Hati-hati Pak, jangan ngomong sering berhubungan sama Pak Wamen. WA Pak, WA Pak, WA Pak.
WA masalah tanaman organik Pak. Nah di sana saya di sama Pak stafnya Pak Bamen, Pak Muji gitu, Pak ada besok tanggal 9 mau ada kunjungan ke Jember. Oh iya Pak, mungkin saya bisa merapat nanti. Oh iya. Nah, tapi sekarang saya ada di Jakarta Pak. Oh, Selatan. Bapak bisa menemui Pak Dar. Akhirnya saya menemui. Setelah acara selesai, dia akan turun dari panggung, Pak Menteri sama Pak Wamen. Saya menemui Pak Dar. Nah di sini saya jabat tangan. Pak, saya dari Jember. Oh iya, saya penting ada kepentingan yang di Jember. Ya Pak, apa maksudnya apa Pak? Masalah pupuk di atas HIT. Oh iya Pak. Nah, akhirnya dia tanya, benar nggak pupuk di Jember itu di atas HIT? Saya mau bilang enggak. Ada laporan mau bayang ya gimana sudah kondusif di daerah saya. Akhirnya daripada buat belakang saya tanya, ya ini soalnya ada laporan ini biasanya seperti ini. Ya saya kaget Pak. Loh ini atas nama kelompok saya ini Pak. Itu ada nama saya. Tani ketua kelompok tani kelompoknya Pak Batu Pijan gitu. Nah, akhirnya saya bilang iya itu saya sendiri Pak. Akhirnya dia lagi bener nggak? Maksud saya coba langsung ke PI pusat itu panggil PI-nya. Bicara situ, akhirnya dikasih tahu benar nggak ini? Ya, kiosnya siapa? Nah, kiosnya di Tani Pak saya. Terus distributornya, wah ini saya kurang tahu Pak distributornya. Dan nanti saya akan koordinasi. Oke, matur Pak Sinten. Saya Pak Tukijan. Oh Pak Tukijan. Jadi Pak Tukijan ini peserta PPL beberapa waktu yang lalu itu diundang oleh Menteri Pertanian dalam rangka Hari Gelida itu. Dan jenengan sebenarnya sering berkomunikasi bukan berhubungan ya, berkomunikasi dengan Wamentan ataupun pihak-pihak atau stafnya dari Mentan. Dan dari sana ada laporan dari masyarakat bahwa terindikasi di wilayah tersebut itu ada penjualan pupuk yang di atas HET. Dari sana jenengan dikonfirmasi dan jenengan menyampaikan bahwa itu memang berdasarkan laporan dari kelompok kami, begitu ya? Ya berarti ada jawabannya itu tersampaikan ke Wamentan langsung lewat stafnya, begitu ya? Oke, yang kelompok tani 3, satunya mana lagi? Tadi ada di sana tadi. Tadi pertanyaan saya sama, Budi. Pak Rianto, tidak apa-apa, monggo. Pertanyaan saya sederhana, apakah kios pupuk yang di Kecamatan Jombang itu menjual pupuk sesuai dengan HET? Sederhana saja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja nggih, tani kayak sepok wakeh nggih. Nggih wong desa. Bahwasanya alhamdulillah berdasarkan yang saya ketahui untuk kelompok Putri Rezeki yang dari desa Keting lah ya Pak, Kecamatan Jombang, untuk harga pupuk sudah HET. Untuk penyalur berapa Pak harganya? 112.500. Alhamdulillah kiosnya tiap bukan 160 atau 140 bukan ya? Bukan. Oh saya salah benar. Oke. Bukan. Ini bahkan kalau kios saya itu setiap datang pupuk itu selalu kasih info. Ayo bapak-bapak yang belum ambil pupuk monggo segera mengumpul mengambil pupuk. Mumpung belum habis, soalnya ini habis masih lama lagi situ katanya Kak kiosnya. Oh iya, saya informasikan seperti itu. Dan untuk pengumpulan RDK, Kabupaten RDK itu juga berdasarkan kita dulu kumpul dulu, setelah kumpul memberitahukan bahwasannya yang mendaftar anggota dengan syarat seperti tadi sama KTP, KK dan SPPT seperti itu sesuai petunjuk. Dan alhamdulillah di kelompok tani saya tidak ada yang lebih dari daftar seperti itu. Sementara itu. Matur suwun Bapak, nanti ini sudah pada titik-titik puncak, jadi semua
semua sudah diminta keterangan, ya kan? Kalau koordinator kios pasti akan bela kios, itu pasti, wis lah. Udah usah aduh sampai makanya tidak kasih izin sampai ya. Pasti bela kios ya Pak. Izin itu bisa kunjungan. Saya anggota juga Pak. Iya. Kelompok tani Pak. Iya. Tapi nggak usah buka aduh. Oke, mohon izin karena ada beberapa hal di sini yang salah satu yang menjadi data yang masuk itu adalah dari Pak Haji Heru. Mohon izin Pak Haji, kami tidak dalam rangka apapun, tapi ini juga dalam rangka pengawasan yang dilakukan kami terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah maupun kepada stakeholder kami, dan yang salah satu yang terkait adalah jenengan di sini. Kami mohon izin, kami mohon maaf kalau ada kejadian seperti ini. Monggo kepada Pak Jeru, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kok semua pembicaraan itu tertuju ke saya. Sayang Pak, karena sayang jadi Iya. Terus terang gini, sampai dengan saat ini saya melakukan tebusan pupuk itu belum banyak. Karena apa? Karena musim tebang belum ada, tempat saya belum ada, belum banyak. Jadi baru sebagian. Yang katanya tadi saya dengar 3 ton, berapa ton? Enggak benar. Saya punya catatan. Yang saya tebus itu kalau di Tani baru 5 sak. Baru 5 sak, itu pun karena mendesak. Dan itu belum. Apalagi yang di kuartal 9 ton apa berapa ton? Belum. Ya. Terus daftar yang Pak Wakiti dapat 6 hektar apa itu saya nggak tahu Pak itu. Nggak ngerti saya. Saya ngertinya kalau batasan 1 orang itu ya 1 nik itu ya 2 ton. Oh 2 hektar. Ya sudah, saya tepati itu. Saya kirimkan ke Bu Yuli data-datanya. Ya, itu batasan. Kemudian yang untuk pemahaman penyewa itu Pak, sebetulnya yang punya hak subsidi itu benar katanya Bu itu bidangnya, jadi bukan orangnya. Kalau bidangnya Mohon izin, biar nanti karena yang ahli adalah beliau-beliau, biar kami kesini saja. Jadi tadi berdasarkan hal tersebut yang sampaikan, kami mohon jenengan menyampaikan informasi yang fokus saja. Karena keahliannya di sini Pak. Ingat Pak, ya monggo. Saya gambaran sedikit aja mengenai bidang itu. Kalau bidang itu dialihkan kepada orang di A atau B, itu hanya berpindah mestinya Pak. Makanya dengan itu. Ya nanti kalau jenengan nyampaikan gitu, saya tanya aturannya, nanti nggak bisa menyebutkan kami salah. Nanti dinamakan justifikasi. Jadi sesuatu hal yang jenengan lakukan saja. Karena kita nggak boleh katanya itu nggak boleh. Kalau kata saya kelompok paling murah ya di Desa Kalisa, tapi belum tentu. Jangan. Seperti itu. Kalau sudah dipindahkan haknya itu terus hilang, lama-lama istilahnya program pemerintah yang lebih besar lagi daripada yang membantu kemiskinan. Kan kita mau swadaya. Swasembada Pak. Ya, itu otomatis kan subsidi harus diratakan, gitu. Pengertiannya. Itu sudah saya tutup itu mengenai alih bidang itu yang disebut Bu Sri tadi. Kemudian yang mengenai serapan, memang serapan itu kalau untuk lahan saya belum banyak, jadi saya ngambil pupuk itu belum banyak. Kira-kira mungkin baru 1 atau 2 ton. Itu pun bukan di Tani baru aja, terpencar sudah. Jadi itu. Jadi kan itu kan
dibawa ke saya itu yang tidak mungkin kalau 9 ton. Cuma 2 orang, maksimal kan 2 hektar. Saya bilang tidak mungkin mas, itu salah. Itu pekerjaan saya tetap berapa kali cuma 2 hektar 1 orang. Dan lagi saya belum ngambil sama sekali itu. Oke, matur nuwun Pak Heru, semoga jenengan sehat selalu karena jenengan banyak membantu kita dalam kita ada gula juga dan membantu masyarakat agar bisa bekerja. Namun satu pemahamannya rata itu belum tentu adil dan subsidi itu diperuntukkan bagi yang berhak. Yang berhak apakah boleh diratakan? Ya tidak boleh karena itu ada aturannya. Matur nuwun Pak Heru, sehat-sehat selalu. Ya, kawan-kawan semua, ini sudah ada banyak titik terang. Saya minta rekan-rekan komisi, kolega-kolega saya untuk menyampaikan sesuatu nanti dari satu persatu. Karena nanti rapat kerja kita pada siang hari ini akan kita notulensi dan kita akan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi. Karena saya akan terlaporkan kepada pimpinan, kepada juga eksekutif. Gitu. Monggo kepada anggota komisi, waktu dan tempat kami silakan. Monggo, siapa dulu? Ya, Mas Wahyu Rayudi Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati pimpinan sidang, Ketua Komisi B serta jajaran pimpinan. Yang saya hormati kolega-kolega saya di Komisi B di Kabupaten Jember. Yang saya hormati juga perwakilan dari Dinas PTHP, baik termasuk PPL, kawan-kawan dari distributor, PI, kemudian kios, dan juga petani-petani yang sangat saya cintai dan saya hormati. Dan juga lupa saya sebutkan dari Disperindak. Nah, karena terima kasih sekali Pak sudah menghadiri RDP kita pada siang hari ini. Jadi tadi banyak hal yang kita dengarkan bahwa izin saya mungkin tidak memberikan vonis ataupun apa, tapi hanya menginginkan memiliki sebuah harapan. Tentunya karena ini bidangnya adalah bidang pertanian, di mana yang melaksanakan tugas fungsi untuk pelaksanaannya adalah Dinas PTHP. Jadi saya mohon kepada Dinas PTHP untuk benar-benar bisa mencari solusinya di tengah carut marutnya masalah pupuk yang ada di kabupaten kita yang tercinta ini. Tadi banyak, misalnya satu yang disebutkan oleh Bu Yuli sebagai PPL di wilayah Jombang tadi mengenai input atau entry data di RDKK. Dan sebenarnya misalnya ada salah satu orang yang SPT-nya itu lebih dari 2 hektar, namun bagaimana caranya agar bisa tembus, akhirnya dibuat angka 2 hektar. Ini satu. Yang kedua tadi disampaikan oleh pemilik kios Bu Sinten tadi, Bu Linda. Nah, oleh Bu Linda bahwa ada yang namanya Pak Wahidi. Pak Wahidi ini dipinjam KTP-nya, kemudian diinput di RDKK dan bisa menebus pupuk. Sedangkan beliau sendiri ini punya lahan lain kan begitu. Nah ini kan sangat disayangkan berdua. Jadi begini, subsidi ini betul memang di Indonesia ini yang sangat disayangkan adalah hukum ataupun aturan ataupun undang-undang itu sudah ada, tapi bagaimana caranya, ya bahasanya apapun, bagaimana caranya kita mendapatkan lahan. Memang lahan Pak, betul. Misalnya subsidi ini tidak hanya di pupuk saja, misalnya di BBM atau bensin pun juga begitu juga. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan jatah subsidi BBM, tidak bisa semuanya beli solar ataupun pertalit yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, gitu. Nah, karena itu pun ada batasannya. Jadi mobil-mobil yang keluaran tahun-tahun masih umurnya pendek tidak bisa, kan begitu. Nah, sama
halnya dengan pupuk juga. Kalau lahan memang lahan, tetap lahan. Tapi ada batasannya, tadi disampaikan. Tidak boleh lebih dari 2 hektar. Artinya orang yang memiliki lahan lebih dari 2 hektar itu dikategorikan sebagai orang yang mampu. Kurang lebihnya begitu. Nah, sedangkan tadi Pak Wagidi, sebenarnya beliau ini punya lahan, tapi karena dipinjam namanya, dipinjam KTP-nya, akhirnya jatah pupuknya dipakai untuk lahan tebu. Ini saya tidak menghakimi atau menembak salah satu nama, bukan. Tapi ini untuk kepentingan kita semuanya. Negara kita bukan negara kapitalis, bukan negara feodal. Jadi kesejahteraan kita benar-benar melaksanakan ini sebagai amanat kita. Ya, disebutkan juga di Pancasila, semuanya kita hafal semuanya, bahwa semuanya harus adil dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi bagaimana Jember ini bisa makmur masyarakatnya, sedangkan banyak petani ini yang sebenarnya bisa dapat jatah pupuk subsidi tapi tidak bisa dapat jatah. Nah, ternyata kita mengetahui dalam forum RDP hari ini ternyata ada hal seperti itu. Nah, ini siapa nanti yang bisa menindak? Siapa yang bisa mengevaluasi? Tidak mungkin Mas Tony ini setiap hari ngawasin ini, tidak mungkin. Nah, karena itu kan oleh karena itu diberikan peran tugas tanggung jawab kepada yang menjalankan. Gitu. Jadi PPL. Begitupun juga nanti Dinas Pertanian, saya mohon dengan sangat agar bisa melakukan evaluasi Bu di dalam internal panjenengan. Begitu juga kami sangat titip juga kepada kios-kios, kepada distributor yang ada di Kabupaten Jember ini khususnya agar benar-benar mentaati ini. Kasihan Pak, angka kemiskinan kita di Kabupaten Jember ini sangat tinggi sekali. Nomor 2 se-Jawa Timur Pak. Enggak selesai dari dulu, enggak selesai. Nah, ini kan kalau ini dibebankan kepada kami saja, ya tidak akan bisa selesai. Kasihan Pak masyarakat yang ada di luar itu, yang setiap hari rumahnya masih gede banyak. Jadi jangan sampai, saya titip sekali dengan hormat agar jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tadi disampaikan oleh perwakilan dari Poktan, tadi disebutkan ada yang sesuai dengan HET, ada tidak kelompoknya atau anggota kelompoknya yang bermasalah atau tidak untuk mendapatkan pupuk subsidi. Tadi disebutkan kalau masalah HET ada yang menyampaikan sesuai, ada pula yang tidak menyampaikan, yang menyampaikan tidak sesuai dengan HET. Nah, tidak hanya masalah HET Pak, tolong dikawal juga anggotanya panjenengan ini. Seperti tadi kasusnya Pak Wahidi tadi itu, mungkin masih banyak sekali petani-petani di luaran sana. Jumlahnya ada 112.000 lebih petani di Kabupaten Jember yang terdaftar di RDKK, dan begitu. Barangkali ada juga yang sebenarnya tidak terdaftar di sini, gitu loh, karena dipinjam tadi itu KTP-nya, kan begitu. Jadi benar-benar tolong warga panjenengan, anggota kelompok panjenengan ini benar-benar diayomi, dikawal beneran untuk bisa mendapatkan. Kalau memang berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi, tolong kelompok taninya, ketuanya, ketua Gapoktannya ini mengawal Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Ketua sebagai harapan besar kami dari saya selaku anggota Komisi B untuk bisa kita sama-sama mengawal, sama-sama melihat alur tata tertib pendistribusian barang subsidi, karena subsidi ini ada uangnya masyarakat, ada uangnya panjenengan semuanya yang melekat di barang ini. Jadi jangan sampai ini terdistribusikan dengan salah, dengan tidak baik. Mungkin itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Wahyu. Mbak Rina, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi B, anggota Komisi B, dan undangan yang hadir. Jember ini emang amazing ya Ketua. Jadi saya juga baru tahu ternyata kasusnya sudah selebar dan seakut ini. Tapi yang perlu kita ketahui, ini yang baru di Jombang.
Saya kira di 31 kecamatan pasti dengan kasus yang sama. Cuma hari ini kebetulan Jombang dulu yang kita kritisi. Jadi daerah-daerah lain nggak boleh tertutup untuk mengakses data. Saya melihat memang data itu tidak mudah untuk didapatkan. Untuk mengakses data, mulai dari petani ataupun yang disampaikan tadi gitu ya. Yang saya kritisi sebenarnya bukan hanya persoalan harga net atau kasus-kasus lainnya gitu ya. Dan ini yang juga perlu dikritisi bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan dari PI sendiri. Kalau dinas memang lobnya dinas. Kita tahu memang ini kerja dinas yang sekarang hadir Busri gitu ya. Tapi saya dari tadi melihat forumnya ada beberapa yang disampaikan tidak sama, mulai dari harga dan lain-lain. Tapi itu dinamika ya, saya kira itu dinamika yang tidak bisa kita tutup mata. Persoalan dari dulu konteks yang dalam kutip bersubsidi itu pasti rumit, pasti sistemnya rumit, gitu. Padahal intinya bersubsidi yang saya ketahui dasarnya adalah untuk yang petani yang miskin, gitu. Tapi dari-darinya miskin ini nggak ada, malah dibuat mungkin petani yang sudah memang besar. Kalau kita memang di DPRD ini fungsinya hanya pengawasan Bapak Ibu, gitu. Jadi fungsi kita memang ngawasin, gitu. Nah, makanya saya dalam forum ini sebenarnya ingin mengkritisi fungsi pengawasan dari PI-nya sendiri, gitu. Hari ini nggak pernah, tadi kita mengkritisi ini saja gitu, apakah dengan PI gitu. Sebenarnya ini juga perlu kita kritisi. Saya nggak mendengar di sini bagaimana pengawasannya. PI ini pengepulnya gitu ya untuk berbicara pupuk, tapi saya nggak lihat mereka ini fungsi pengawasannya seperti apa gitu. Ya kalau tadi kasusnya kita sudah tahu dan ketua sudah sampaikan bahwa itu sudah mengerucut. Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang bentuk pengawasannya seperti apa gitu PI? Kok saya melihat kok kecolongan-kecolongan gitu. Nah itu sebenarnya yang saya ingin tanyakan ketua, mungkin menambahkan dari yang tadi Mas Nuki sampaikan. Mungkin itu ketua, kurang lebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawab ya. Nanti silakan. Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ketua langsung saja pada hadirin yang hadir. Yang perlu saya garis bawahi tadi terkait verifikasi data pupuk yang mengajukan pupuk petani, kemudian sehingga PPR itu bisa melakukan improve berupa data yang tadi disampaikan karena dimasukkan 2 hektar tertolak jadi dirubah 1,8 dan sebagainya. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita, ini sebenarnya sistemnya itu bisa otomatis tertolak ketika di atas 2 hektar, atau jangan-jangan sistemnya itu memberikan keleluasaan kepada PPR atau petugas yang melaksanakan di situ untuk menginput data yang sesuai pengajuan atau terserah dari PPL-nya. Karena apa? Ketika kita melihat muncul angka-angka sampai jatah dari 2 hektar itu jatahnya sampai muncul 7,2 ton kayak gitu. Itu kan yang perlu kita bongkar. Jangan-jangan ada keleluasaan yang diberikan oleh sistemnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini kalau itu memang kemudian menjadi permasalahan ketika menghitung data, mohon maaf Bu, ketika di-upload 2 hektar kemudian tidak bisa, ya jangan improve apa ya, bahasa kasarnya DW kemudian itu berdampak ke yang lain. Kenapa tidak ditanyakan? Tentu itu biasanya ada admin tersendiri sampai ke kementerian, kenapa itu bisa tertolak. Saya yakin itu ada solusinya, karena saya juga terbiasa ada di admin, saya di partai juga terbiasa ada di admin ketika ada permasalahan kayak gitu, sehingga tidak muncul angka-angka yang tadi diperdebatkan di ruangan ini gitu.
mendekati saya, oh berarti yang bisa ngimpun perubahannya mungkin ada di PPN dan sebagainya. Karena kayak sampai muncul angka-angka ini, kalau itu emang sudah start di angka 2 hektar, kemudian jatah dari tanaman tebu dalam 1 hektarnya, 2 hektarnya sekian kilo, itu tidak akan muncul angka 2,4, tidak akan muncul angka di 7.200 kayak gitu. Itu sistem. Kemudian ke depan, karena semangatnya pemerintah kita itu luar biasa, sembada pangan, saya yakin hingga hari ini Bapak Ibu dari Kapokta dan juga dari kios, saya mohon sangat, karena saya yakin ada KTP yang dipinjam tadi yang tersampaikan. Kemudian saya meyakini banyak petani-petani juga yang tidak bisa mengakses pupuk ibu. Satu, karena kekurangan informasi. Yang kedua, nggak ada yang jemput bola mungkin dari atas. Dan yang ketiga, ada, maaf saya sampaikan, ada ada ketidaksukaan dengan petani dan kelompoknya. Maaf Pak, untuk yang kelompok tani, karena itu yang terjadi realitasnya di lapangan. Harapannya semua petani itu tercover nantinya, semua petani yang di bawah 2 hektar, maksimal 2 hektar itu mendapatkan pupuk itu semua. Karena seperti Pak Wamen sampaikan waktu saya ke kementerian, usulan untuk penambahan pupuk itu bukan lagi by anggaran, namun juga by usulan. Jadi sesuai kebutuhannya. Memang saat ini kita impres untuk kebutuhan pupuk. Kalau di Jawa Timur itu kebutuhannya tuh usulannya 2,9 juta ton, cuma dikasih 1,8. Saya ini di Jember juga kayak gitu. Cuman kementerian juga membuka ruang bebas untuk melakukan pengusulan, dan harapannya petani kita untuk mendapatkan akses itu pada panen bisa dilakukan di Jember kayak gitu. Mungkin itu Pak yang penting terkait sistemnya itu ternyata bisa diakali juga kalau kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sekretaris. Apa? Ada yang disampaikan? Cukup Pak Mangku? Monggo, ada yang disampaikan? Cukup ya? Pak Mangku cukup. Karena Pak Mangku ini mohon izin berada dalam satu dilema. Tapi saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Ya, selanjutnya sebelum Mas Tony nanti, ya sebelum Mas Tony, ini tadi ada yang pengen menyampaikan sesuatu. Pak Masuri, ya saya kasih jatah tidak lebih dari 7 menit, ya. Kenapa 7? Karena 7 itu adalah pitulungan. Nah, dan nanti setelah itu PI nanti kita tolong menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Nuki maupun Mbak Ilham. Monggo Pak Masuri, nanti jangan terlambat lagi dulu. Izin Ketua, mungkin Ketua lupa, masih ada beberapa orang yang sudah tadi disebut dari Ketua tapi belum menyampaikan apa yang dalam undang-undangnya. Lupa mungkin Ketua, ada kios pupuk, itu ada Pak Nardi. Oh iya. Ya, kemudian bisa dicatat Ketua, ada juga Kapoktan Desa Padomasan, ada Pak Masrur PPL, ada petani Kapoktan sudah tadi 2, ada Kapoktan Gemah Ripah, masih ada beberapa itu. Tadi kan Kapoktannya kan 3 sudah. Itu yang tadi disebut oleh Ketua, ada di depan sana itu. Oh, masih ada. Nah, sebelum itu silakan boleh Pak. Sebentar, Pak Nardi, setelah itu yang belum disebut siapa? Yang masuk dalam undangan ada Pak Haji Arkan selaku Kapoktan, Ketua Kapoktan Desa Padomasan, ada Pak Haji Jainul Ketua Kapoktan Gemah Ripah, ya. Kemudian ada Pak Daryanto dari Keting, singkat-singkat nanti mungkin. Kemudian ada Pak Sudiarjo Ketua Kapoktan sudah jadi 2. Di samping Pak Masuri ada pemilik kios. Pak Nati, kiosnya apa namanya? Subur Makmur. Pak Nati, betul. Silakan Ketua. Ya, Pak Masuri 7 menit. Setelah itu nanti disambung oleh beberapa beliau ini, terakhir nanti PI, Mas Tony dan
Artinya begini, kita seharusnya introspeksi diri semua dengan situasi kondisi seperti ini. Karena kemarin bulan 5 saya sudah ke Komisi 4, ya juga memberikan mencari solusi yang terbaik bagaimana untuk ketahanan pangan ini berjalan dengan sukses. Itu program kami. Yang pertama memang semuanya, bukan di Jombang saja, permasalahan seperti seluruh Indonesia. Ya ketepatan di Desa Jombang. Jadi begini, dari awal kita tuh dasar kita ini Pak, dasar kita untuk mensukseskan penyaluran itu adalah ini Pak. Sebenarnya pusakanya di ini Pak. Kita lupa Pak. Kita semua lupa. Kami sebelum bentuk ini Pak, mau bentuk RDKK, kami sudah berkolaborasi dengan Pak Tuki Jaya. Pernah kami menyampaikan, ayo kita duduk bersama dari GIPA, dari tukang tarik pajak, dari kelompok tani, anggota yang orang tua-tua. Biar data itu nggak usah 100%, 75% itu Pak. Ini dasarnya sebenarnya Pak. Ini data, Bu, apa yang namanya Bu? Nah, ini betul Pak, per peta ini Pak. Nah, nanti sampai jangan ngajukan itu. Nanti tak kasih pertanyaan masalah di spasial, nanti gak bisa jawab. Ini kemarin kan disampaikan, sudah di-sharekan di Ketua Kom. Siap, lanjut. Kalau sampai ngomong geospasial, nanti sampai tak tanyakan masalah LSD, LP2. Oh siap, lanjut. Yo. Siap. Dari polemik ini Pak, sebenarnya dari seluruh Indonesia, karena ada peraturan yang semuanya bisa menjadi penyalur pupuk, itu aja. Inti pokok permasalahannya, bukan di sini Pak. Yang lebih parah Jawa Tengah Pak, Nganjuk sama, lebih parah daripada Kabupaten Jember. Terus kalau kita itu harus lebih ngurusi keluarganya orang lain, apa keluarga kita sendiri? Nah, maka daripada itu, mari kita bergandeng tangan untuk membentuk RDKK yang baik, biar penyalurannya benar Pak. Itu kami sudah berkurang, tapi kami tidak dilibatkan waktu pembentukan RDKK. Jadi mari ayo kita sama-sama, yang kurang kita tambahi, ya, saling mengisi, ya, selama ini kan tidak. Saya sudah hadir Pak, saya juga bawa gedang goreng juga, tapi kami kan nggak ada kuasa. Dulu dekat kita, kami sekarang angkat tangan Pak, yang bikin RDKK bukan kios, bukan kelompok tani bersama pengurus dan yang entry, gitu, yang memportal itu BBM. Jadi marilah kita itu berinovasi, berkreatif. Selama ini kita itu IT kita kurang Pak. Jangan dititip-titipkan. Jadi yang garap sana itu rahasia negara sebenarnya. Rahasia kita, rahasia pertanian. Jangan nyuruh orang Pak untuk mengentry. Kalau kan ada sandi-sandinya sendiri-sendiri Pak. Itu mari kita bekerja sama, kita tingkatkan profesional kita, tupoksi kita di mana, jalur kita seorang BPL ke jalur Kementerian Pertanian, jalur kita ke pupuk Indonesia, ujung-ujungnya kepada ke Indonesia lagi, ke negara. Jadi selama ini putus gitu loh. Jangan dengan situasi yang kayak gini kita menambah suatu permasalahan. Kita harusnya meredam. Bagaimana mencari solusi yang terbaik, jangan menunggangi sekalian gitu loh. Masalah keputusan nanti pengangkatan dan pemberhentian itu ada di pupuk Indonesia yang meng-ACC. Selama ini kan akhirnya kan berpolemik semua. Pupuk Indonesia dari BUMDes, dari Merah Putih, dari semuanya boleh mengajukan. Tapi keputusannya ada di pupuk Indonesia gitu. Jadi dengan situasi ini jangan ayo berundang. Ketua izin dulu, agak terlalu melebar dengan pembahasan. Tolong di. Siap, terima kasih. Itu saja saran saya. Mari bekerja sama, bergandeng tangan untuk menyelesaikan RDKK, untuk mensukseskan ketahanan pangan yang didana Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cerita Pak Masuri. Cerita ini itu ditemukan di salah satu kuburan yang tidak bernisan, tidak ada namanya. Ya, tapi ada satu tulisan di situ. Begini tulisannya. Saya ingin merubah dunia.
Jangan